Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pembacaan ayat ke-55 surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma mana'an nasa ayyu'minu, dan tiada yang bisa mencegah manusia agar mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Idza ja'ahumul huda, ketika petunjuk itu datang kepada mereka. Wa yastaghfiru rabbahum, dan mereka memohon ampun kepada Tuhan mereka. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, kecuali akan datang apa yang menjadi sunnah bagi orang-orang terdahulu berupa azab. Au ya'tiyahumul adzabu qubula, atau diberikan azab itu nanti pada kehidupan di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, pertama soal iman, tiadalah yang dapat mencegah orang untuk beriman atau tidak beriman. Iman itu artinya adalah keyakinan dalam pengertian umum. Tapi makna dasar daripada iman itu sesungguhnya adalah kesiapan dan keterbukaan hati menerima kebenaran. Baik kebenaran dari Allah lewat Al-Quran atau kebenaran Rasulullah lewat sunnah-sunnah beliau. Jadi percaya dalam arti terbuka hati menerima segala apapun dari manapun kebenaran itu datang. Jadi iman bukan sekedar tahu lalu percaya, tapi sekali lagi adalah kesiapan untuk menerima kebenaran apapun dan dari manapun datangnya. Itu sebabnya kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu disebut orang yang tidak beriman, orang kafir. Apakah Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak tahu kalau Muhammad itu seorang nabi? Beliau tahu. Apakah Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak tahu kalau yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah sebuah kebenaran? Tahu beliau, bukan tidak tahu, sangat tahu, sangat paham. Tapi mengapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak disebut sebagai orang yang beriman, tapi disebut dengan orang kafir? Karena iman itu adalah kesiapan menerima kebenaran. Maka apabila orang itu, kalaupun dia sudah tahu bahwa itu benar, tahu bahwa itu adalah sebuah kebaikan, tapi tidak mau menerima sebagai sebuah kebenaran, tidak mau menerima sebagai sebuah kebaikan, maka itulah hakikat daripada kekafiran. Itu sebabnya kafir itu adalah as-satar. Kafir itu artinya tertutup. Apa yang tertutup? Hati tertutup dari menerima kebenaran dan kebaikan. Maka iman berlawanan dengan kafir. Bila iman itu artinya hati terbuka menerima kebaikan dan kebenaran, berarti kafir itu kebalikannya. Bila mana hati tertutup, tidak mau lagi menerima kebaikan dan tidak mau lagi menerima kebenaran dari manapun datangnya. Kenapa tidak mau membuka hati menerima kebenaran dan kebaikan? Banyak hal, banyak faktor. Mun Abu Jahal, Abu Lahab itu karena faktor gengsi. Di mana gengsinya tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad, dengan apa yang dibawa lewat Al-Quran yang disampaikan. Bukankah Abu Jahal, Abu Lahab itu pemuka Quraisy yang dah dari dulu
datuk nenek moyang mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala, paganis. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad membawa ajaran tentang ketauhidan. Jangan kau sembah lagi berhala, jangan kau jadikan berhala-berhala sebagai sekutu bagi Allah. Ini sebuah tantangan gengsi. Akankah menerima kenyataan kebenaran yang Nabi Muhammad sampaikan atau tidak? Amun aku terima Abu Jahal, Abu Lahab dengan apa yang Nabi sampaikan, maka mempertaruhkan harga diri. Kemana harkat dan harga diri saya sebagai tokoh masyarakat Arab, paganis penyembah berhala? Ini kan agama nenek moyang turunan sejak lalu, sejak zaman dahulu kala sampai sekarang. Mengapa harus kita rubah? Mengapa harus kita ganti dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Karena tidak mau menerima kenyataan akan kebenaran itulah, maka disitulah muncul istilah kafir. Orang kafir, orang yang hatinya tertutup, tidak mau lagi menerima iman dan kebenaran. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, apakah orang itu beriman atau tidak, itu merupakan qada atau takdir Allah, ataukah itu merupakan pilihan manusia? Persoalan iman ini sejak zaman dahulu, pada abad-abad keempat Hijriyah, itu sudah menjadi perdebatan. Apakah iman atau kafir itu sudah menjadi takdir Allah, sudah menjadi hukum ketentuan Allah bagi seseorang, ataukah itu merupakan pilihan kita hendak beriman atau kafir di hadapan Allah? Jamaah rahimakumullah, baik pendapat Jabariyah yang mengatakan iman kafir itu semata-mata pilihan orang, pilihan kita, atau pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah lewat Imam Maturidi atau Imam Al-Bukhari, Imam Al-Asy'ari dari Bukhara, bahwa iman itu Allah yang menciptakan, demikian pula kafir Allah yang menciptakan. Tapi duduk persoalannya harus kita sampaikan bahwa iman atau kafir itu Allah yang menciptakan, sebagaimana surga neraka Allah yang menciptakan. Ketika Allah menciptakan, apakah itu iman dan kafir, surga neraka, itu namanya qada. Dah ketentuan Allah dari sononya, sudah ada sejak awal. Ada iman, ada kafir, ada surga, ada neraka. Itu namanya qada, ketentuan Allah. Tapi bahwa kemudian bagaimana orang bisa menuju pada qada Allah, masuk dalam beriman, itulah ikhtiar manusia. Atau orang kemudian ingin masuk menjalani dosa, itulah adalah pilihan manusia. Demikian pula ketika orang memilih jalan sebagaimana jalan surga, itu pilihan dia. Sebagaimana orang memilih jalan menuju kepada neraka, itulah pilihannya dia. Maka pilihan-pilihan manusia itu, apakah dia memilih ingin beriman, atau dia ingin memilih jalan menuju pada kekafiran, pilihan-pilihan ikhtiari itulah masuk ke dalam takdir Allah. Jadi beda pemahaman antara takdir yang selama ini kita pahami sebagai sebuah bentuk daripada kesalahan, kepasrahan, dari ketidakberdayaan kita. Takdir itu adalah sebuah hasil prestasi akhir. Setelah kita berusaha, hasilnya itulah yang disebut dengan takdir. Maka takdir itu artinya adalah porsi, jatah, hasil, kadar. Dalam bahasa kita kan berapa kadarnya, artinya berapa hitungannya. Hitungan itu kan muncul adalah hasil daripada apa yang kita lakukan.
Maka takdir sekali lagi dipahami sebagai sebuah prestasi akhir dari amal, perbuatan, dan pilihan manusia, bukan sebuah kepasrahan dari ketidakberdayaan, apalagi ketidakmampuan manusia untuk melakukan sesuatu. Jamaah rahimakumullah, maka oleh karena itu, iman itu kalaupun Allah yang menciptakan, tapi manusia diberi akal untuk memilih maukah atau tidak untuk memilih iman yang sudah kuciptakan. Demikian pula kafir yang kuciptakan, maukah kau pilih? Kalau mau kau pilih, lakukan sebagaimana ketentuan orang beriman dan sebagaimana ketentuan orang kafir. Disitulah letak firman Allah, "Faman syaa'a wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Mau kita hendak beriman, silahkan beriman. Mau kita hendak kafir, silahkan kita kafir. Artinya ini menunjukkan usaha ikhtiar manusia atas akal yang dia miliki untuk memilih jalan mana menurut kita. Mundak baik, pilih jalan iman. Mundak jahat, jelek, buruk, pilih jalan kafir. Tapi ingat, Allah sudah menciptakan sejak awal ada pahala dosa, ujung-ujungnya ada surga, ada neraka. Itulah nanti muncul pada kesimpulan akhir betapa Allah itu maha adil menciptakan segala sesuatu. Jangan tanya kenapa Allah menciptakan neraka. Keadilan Allah. Karena Allah menciptakan surga. Untuk apa? Untuk balasan bagi orang yang kalau dia berbuat jahat kan ada neraka. Kenapa dia masuk neraka? Karena ada dosa. Kenapa Allah menciptakan surga? Balasan bagi orang yang beriman, yang beramal saleh. Kenapa? Ingin berbuat baik. Disitulah letak keadilan Allah yang mungkin beda dengan keadilan manusia. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang ketiga, bahwa penggunaan kata-kata iman di sini kemudian dilanjutkan dengan kata-kata istighfar. Ma mana'an nasa an yu'minu idza ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum. Tidak ada yang bisa mencegah orang beriman atau tidak beriman setelah datang kepada mereka kebenaran dan mereka meminta ampun istighfar kepada Allah. Tafsir Ruhul Ma'ani oleh Imam Al-Alusi itu memberikan penjelasan mengapa kata-kata istighfar itu muncul setelah kata-kata iman. Ayyuminu idza ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbah. Istighfar ini menunjukkan bahwa antara iman dan istighfar itu adalah sebuah kesempurnaan. Seakan-akan kata beliau, iman saja tidak sempurna kalau tidak kita sertai dengan istighfar kita kepada Allah. Jadi soal kesempurnaan iman bukan sekedar kita yakin di hati, kemudian lidah berkata, lalu amal melakukan, tapi sertai dengan wa yastaghfiru rabbahum, istighfar kepada Allah. Istighfar, yastaghfiru, memohon ampun kepada Allah bukan sekedar kita berdosa karena dosa yang kita lakukan, tapi memohon ampun kepada Allah jangan sampai kita lalai kepada Allah. Ya, istighfar itu kan ada dua. Ada orang minta ampun atas dosa yang sudah dia lakukan. Kalau ini kan level kita, wajar kita beristighfar. Kenapa? Kita berdosa. Sudah banyak kesalahan, kemaksiatan yang kita lakukan, lalu kita beristighfar, minta ampun. Ini istighfar yang pertama, level awal. Istighfar karena dosa kita.
Tapi bukankah para aulia, ahli-ahli sufi pun senantiasa beristighfar? Para rasul pun beristighfar. Apakah mereka pembuat dosa? Tidak. Mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang suci bersih. Tapi kenapa meminta ampun istighfar kepada Allah? Itu artinya mereka memohon ampun jangan sampai lalai, jangan sampai lupa. Karena puncak segala kesalahan kita tekan adalah karena kita lupa kepada Allah. Bukan soal melakukan dosa, tapi soal jangan sampai kita lalai di hadapan Allah. Karena hidup ini ada yang lepas daripada Allah. Jamaah rahimakumullah. Kalau kemudian orang-orang kafir itu senantiasa tetap saja tidak mau beriman kepada Allah, itu karena sifat watak dasar mereka yang ngeyel pada kebenaran. Ujar Allah, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Orang kafir itu kenapa tidak mau beriman? Banyak hal yang diminta. Minta bukti dulu, baru hendak beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Masih ingat kita beberapa ayat sebelumnya di mana orang-orang kafir mengatakan, wahai Rasulullah, kalau betul engkau adalah nabi yang benar, engkau membawa ajaran Al-Quran yang benar seperti yang kau sampaikan, maka bisakah engkau turunkan hujan batu dari langit? Ini kan permintaan yang mengada-ada. Bisakah engkau turunkan hujan batu dari langit? Bisakah engkau pindahkan gunung besar Jabal Uhud, dipindah utara ke selatan, selatan ke utara, jadikan lembah Mekah itu sebagai lembah yang subur, tidak kering kerontak? Bisakah kau pindahkan seketika? Bisakah kau buatkan rumah langit sebagai atap, tapi terbuat daripada emas? Rumah batap emas, di langit tak pulang hatapnya. Ini kan permintaan yang mengada-ada saja. Dan terakhir dia mengatakan, orang-orang kafir itu dengan redaksi yang sama dengan ayat yang ke-55 di Al-Kahfi ini, surat Al-Isra 94. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu idza ja'ahumul huda illa an qalu aba'atsallahu basyarar rasula. Ujung-ujungnya apa? Kami tidak mau beriman kepada engkau, wahai Muhammad, karena engkau masih manusia biasa sama dengan kami. Kalau hendak kami beriman, ya Allah, utuslah Rasul itu dari malaikat, jangan dari manusia. Ini mengada-ada saja. Semua permintaan yang mereka ajukan itu hanyalah sebuah alasan yang diolah-olah saja, karena memang hati ini sama sekali tertutup, tidak mau menerima kebenaran dari manapun datangnya. Jadi jangan membuat-buat alasan kalau memang kita tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ini ayat 55 memberikan inspirasi yang kuat untuk kita agar memperteguh iman kita kepada Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.